Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Widya Stuti, mahasiswi Tarbiyah Fakultas Agama Islam di Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada kalian semua yang masih bisa berkunjung ke channel YouTube saya untuk mengikuti video-video saya yang kemarin dan sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai secara garis besar etika pendidikan Islam, namun lebih mengkerucut, yaitu membahas mengenai etika pendidikan Islam menurut perspektif atau pendapat Ibnu Maskawai gitu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam makalah yang saya buat gitu kan. Jadi insya Allah semuanya bisa bermanfaat bagi saya pribadi atau orang lain yang melihat video ini, atau bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan nama yang tidak sesuai, atau beberapa ucapan-ucapan yang menyinggung para penonton di channel YouTube saya gitu. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita akan mulai. Pada kesempatan kali ini membahas mengenai etika pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawai. Nah, pendidikan itu kan adalah tombak yang paling besar dalam mencetak generasi milenial sekarang kan, terlebih ketika kita mempunyai anak didik gitu kan. Itu adalah suatu proses di mana pendidikan itu adalah jenjang yang paling penting gitu setelah perekonomian gitu kan. Karena kenapa? Karena ketika kita membahas suatu negara gitu kan, ketika negara itu baik akan perekonomiannya, maka akan bagus juga yang namanya pendidikannya. Karena kenapa? Karena setelah saya mengikuti mata kuliah isu-isu global yang mana kemarin membahas mengenai beberapa poin permasalahan yang ada di negara ini gitu kan, bahwasanya ketika ekonomi suatu negara itu meningkat, pasti akan adanya kualitas pendidikan yang baik juga, yang bagus juga bagi masyarakat yang ada di negara tersebut gitu kan. Karena kenapa? Karena ketika perekonomian di sebuah negara itu maju atau pesat gitu kan, di negara-negara maju khususnya gitu kan, pasti akan ada yang namanya pendidikan yang layak bagi si masyarakat itu. Karena kenapa? Karena sistem pemerintahan mereka bertanggung jawab atas pendidikan di sebuah negara tersebut gitu kan. Nah, yang mana telah kita ketahui juga bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi kita, terutama bagi calon guru nih. Calon guru kan pasti kan mempunyai peran penting juga nih untuk cetak generasi-generasi yang akan datang itu sebagai generasi yang dapat bersaing ketat dalam perindustrian nanti gitu kan, di zamannya gitu. Nah, gak menutup kemungkinan yang namanya pendidikan itu pasti gak jauh-jauh dengan pendidikan etika, pendidikan pada umumnya gitu kan. Tapi kalau kita tahu juga gitu kan, sebenarnya pendidikan itu berawal dari apa sih gitu kan. Nah, pendidikan itu tuh berawal dari ruang lingkup kecil dulu. Yang namanya pendidikan itu kan berawal dari sebuah ruang lingkup kecil. Ya kita bisa kita bilang itu sebuah keluarga gitu kan. Di dalam keluarga tersebut, di ruang lingkup yang kecil itu, yang amat kecil, keluarga adanya ayah, ibu dan anak gitu kan. Yang mana di ruang lingkup itu kan menanamkan jiwa-jiwa atau menanamkan nilai-nilai agama gitu kan, sesuai dengan agama yang dianut gitu. Contohnya kita ibarat kata ya, kita tuh beragama Islam gitu kan. Terus pasti di dalam sebuah keluarga itu ingin mencetak anak yang pandai dalam nilai keagamaannya atau nilai umumnya gitu kan. Nggak menutup kemungkinan kok gitu. Nah, cuma di sini gitu kan lebih membahas mengenai pendidikan etika gitu kan. Karena kenapa? Karena ketika seorang mempunyai etika yang baik, maka disitulah terletak bahwasanya orang itu
bisa dianggap berilmu atau tidak. Karena dengan orang yang beretika dan beradab itu pasti tentu dia adalah orang yang berilmu. Tapi ketika orang berilmu dan tidak mempunyai adab, sama aja bohong. Karena kenapa? Karena ketika orang mempunyai adab, dia akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya gini, misal ketika seseorang mempunyai adab itu kan pasti menempatkan sesuatu ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya gitu kan. Mereka mempunyai adab akan ilmu tersebut, mereka mempunyai adab terhadap guru, orang tua atau yang lainnya gitu kan. Tetapi berbeda ketika orang yang mempunyai ilmu tapi minim akan adab atau akhlak atau etika gitu kan, pasti orang tersebut akan dipandang tidak mempunyai adab gitu. Karena kenapa? Karena di zaman sekarang gitu etika tuh sangat penting banget gitu, sangat dibutuhkan sekali gitu. Karena kenapa? Karena orang itu melihat dari kepribadian kita terlebih dahulu gitu. Orang itu melihat dari kepribadian kita terlebih dahulu, baru kinerja kita selama bekerja di suatu perusahaan misal gitu kan. Karena ketika kita mempunyai kepribadian yang baik, kita mempunyai kepribadian yang mulia gitu, kita mempunyai akhlakul karimah gitu kan, maka semua itu akan berjalan dengan lancar gitu. Itu menurut saya pribadi. Karena kenapa? Karena ya emang kepribadian itu tuh hal yang melekat pada diri kita gitu, menjadi sebuah ciri khas di diri kita gitu, yang mana itu tuh nggak bisa diubah gitu. Bisa diubah tapi pasti bakal balik lagi ke asalnya gitu kan. Dalam artian bisa berubah tapi tidak merubah 100% gitu kan. Ada beberapa proses gitu untuk merubah suatu sikap atau kebiasaan kita atau hal yang buruk di dalam diri kita. Namun pada dasarnya semua kepribadian itu baik buruk atau jeleknya gitu kan, pasti bakalan kembali lagi bahwasanya itu adalah suatu sifat, suatu kepribadian kita yang kita punya gitu. Maka dari situ ketika orang melihat kepribadiannya baik dan bagus, maka insya Allah pekerjaan yang dia akan kerjakan itu pasti baik juga, karena dia mempunyai kepribadian yang baik dan bagus gitu. Nah, melihat dari sejarah yang mengatakan bahwasanya etika itu kan adalah suatu akhlak, terus moral, adab gitu kan. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya dari semua yang saya paparkan tersebut itu mempunyai makna yang berbeda. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya maknanya itu ada yang sama gitu. Semua orang berhak yang namanya untuk berpendapat satu sama lain gitu kan. Tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kita yang bisa mengetahui porsi mana sih yang baik dan buruknya gitu kan. Karena kita yang membaca dan kita yang mengamati di suatu lingkungan itu tersendiri gitu kan. Nah, terlebih dalam pendidikan etika Islam ini, menurut Ibnu Maskawahi itu banyak banget gitu kan. Karena pemikiran beliau yang banyak tercampur oleh pemikiran-pemikiran Yunani dan pemikiran-pemikiran Muslim gitu kan. Tapi beliau juga punya kegigihan, punya kekuatan. Beliau nggak goyah gitu, iman beliau nggak goyah gitu kan. Bahwasanya etika dalam Islam itu kan mengacu kepada pembentukan sebuah karakter dari kecil gitu kan, yang mana ketika seseorang anak itu bisa dikatakan mempunyai akhlak yang baik kan karena dari Madrasatul Al-Ula itu kan dalam sebuah keluarga itu kan yaitu gitu, ibu itu adalah Madrasatul Al-Ula dalam mencetak generasi anak tersebut bisa dikatakan mempunyai akhlak yang baik atau buruk nih gitu kan. Nah, terlebih ketika seseorang mempunyai akhlak itu kan pasti bakalan dipandang nih bahwasanya dia mempunyai kepribadian yang baik dan bagus gitu kan. Terus dalam pengertian juga, beberapa pengertian yang saya baca, ada beberapa yang mengatakan bahwasanya etika itu adalah suatu perubahan dari diri kita pribadi gitu kan, menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya etika itu adalah sebuah perubahan tingkah laku yang didasari oleh akal manusia. Terus ada yang mengatakan juga bahwasanya etika itu adalah tingkah laku yang telah ada pada sejak kita lahir gitu.
Terus ada juga beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai pengertian etika tersebut gitu. Yang tadi saya udah bilang bahwa saya tidak menutup kemungkinan gitu kan, pasti adanya yang namanya berbeda pendapat, itu adalah hal yang wajar gitu kan. Tapi kita dalam menanggapinya gitu kan ya, kita harus mengerti gitu bahwasanya kita harus banyak referensi bacaan, bahwasanya bener gak sih antara etika, moral, akhlak atau adab itu mempunyai nilai yang sama gitu. Nah terus adapun beberapa pokok-pokok etika dalam Islam itu yang mana ketika yang namanya membahas tentang Islam itu kan pasti nggak jauh dan nggak lain bukan pasti menjuru kepada Al-Quran dan hadis gitu kan, bahwasanya pokok-pokok etika dalam Islam itu mengacu kepada Al-Quran, hadis, terus qiyas, ijma para ulama gitu kan. Nah yang mana kita juga tahu nih bahwasanya Rasulullah SAW aja mempunyai akhlakul karimah gitu kan, yang mana kita juga menganut akan perilaku Rasul yang baik gitu. Beliau mencontohkan beberapa banyak akhlak gitu. Beliau dapat dipercaya, beliau amanah, beliau jujur gitu kan, sampai ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling sabar. Subhanallah banget gitu, nabi kita, panutan kita gitu kan, teladan kita gitu, yang mana kita harus banyak belajar dari beliau gitu ya. Makanya kita harus yang namanya menteladani sifat Rasulullah SAW gitu kan, karena beliau tuh adalah suatu idola bagi umat Islam, yang mana gak ada yang bisa mengalahkan kesabaran dan kejujuran serta ketabahan hati seorang Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah terus setelah kita mempunyai pokok-pokok etika dalam Islam yang mengacu kepada Al-Quran, hadis, terus ijma serta qiyas gitu kan, kan sudah dijelaskan juga pastinya di dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita mempunyai akhlakul karimah itu kan, atau pribadi yang baik gitu kan, atau perilaku yang baik, itu pasti akan ada yang namanya beberapa pahala atau poin penting atau suatu hal yang datang kepada diri kita nih yang merupakan sebuah penghargaan gitu, tapi kita nggak pernah tahu gitu nih. Nah terus juga berperilaku baik kepada seseorang, kita mempunyai attitude, kita mempunyai adab, etika gitu kan, yang baik kepada orang, ada feedbacknya gitu ke kita. Kita sering tidak menyadari hal itu, tapi Allah pasti mempunyai balasan yang baik juga ketika kita berperilaku baik kepada orang lain. Kita juga harus yang namanya menteladani sifat Rasul. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW itu mempunyai sifat yang baik, yang amat sangat dikagumi oleh banyak kalangan. Terutama seharusnya kita ya sebagai umatnya gitu kan, yang harus mengidolakan beliau gitu kan. Kita senantiasa bersolawat gitu. Tapi dengan begitu kita juga tidak mengurangi rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dalam pendidikan etika menurut Ibnu Maskawai ini gitu kan. Dari tadi kan saya membahas mengenai Ibnu Maskawai. Mungkin siapa sih Ibnu Maskawai ini gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup beliau. Jadi Ibnu Maskawai ini itu adalah seorang ahli fikih Islam. Beliau ada filosof, dan beliau juga adalah seorang sejarawan yang terkemuka, dan beliau itu terlahir dengan nama Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Maskawai. Nah, beliau itu lahir di Rai yang sekarang itu terletak di Tangerang. Nah, pada tahun 940 Masehi atau 330 Hijriah. Nah, dan sekarang terkenal dengan Ibnu Miskawai. Nah, nama Miskawai itu banyak sejarah yang mengatakan bahwasanya Miskawai itu diambil dari kata nama ayahnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Miskawai itu diambil dari nama kakeknya. Itu adalah sebuah sejarah ya gitu. Baik itu diambil dari kakeknya atau ayahnya gitu. Sejarah mengatakan nama beliau adalah Ibnu Maskawai atau Ibnu Miskawai gitu. Nah, beliau ini hidup pada kemunduran masa dinasti Abbasiyah di bawah pemerintahan
Bani Buwaihi. Nah, terletak di Irak dan Persia waktu itu. Nah, sejarah mengatakan bahwasanya beliau itu cinta, suka akan yang namanya pendidikan gitu. Nah, beliau itu terekam jejak pendidikannya itu di Baghdad, dan beliau wafat di Isfahana pada tahun 1030 Masehi atau 421 Hijriah nih ya. Nah, setelah semasa hidupnya hampir semua cabang ilmu pengetahuan itu beliau pelajari, baik itu sejarah, terus baik itu akhlak gitu kan, terus baik itu kimia, filsafat gitu, apapun, semua jenis pendidikan beliau pelajari gitu kan. Namun beliau ini lebih memusatkan perhatian besarnya beliau itu kepada filsafat, etika, dan sejarah. Nah, jadi semasa beliau menuntut ilmu gitu di sana gitu kan, beliau itu berguru kepada guru sejarah dan guru filsafatnya. Guru filsafatnya itu yang bernama Ibnu Hamar, lalu guru sejarahnya yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi gitu. Baik, beliau berguru kepada mereka berdua tentang sejarah dan filsafat gitu kan. Nah, sepeninggalan sejarah mengatakan bahwasanya beliau itu lebih condong untuk meningkatkan pendidikan akhlak gitu. Karena kenapa? Karena beliau ingin gitu generasi-generasi yang akan datang tuh kaya akan akhlaknya gitu, tidak membuang sia-sia waktu muda mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Beliau mempunyai buku Ta'dib al-Akhlaq, yang mana di dalam buku tersebut menjelaskan beberapa uraian-uraian tentang nilai-nilai akhlak dari leluhurnya, terus yang mana akhlak tersebut dapat diikuti atau dapat dilakukan oleh masyarakat yang akan datang. Itu adalah konsepsi pemikiran Ibnu Maskawai itu kan. Dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Bani Buwaihi itu kan, karena beliau membuat sebuah buku yaitu Ta'dib al-Akhlaq gitu kan. Di dalam buku yang tersebut tuh beliau membantah bahwasanya ada beberapa pendapat Yunani kuno itu mengatakan bahwasanya antara akhlak dan etika tuh sama gitu, gak bisa diubah gitu, karena emang udah dasarnya itu sifatnya seperti itu gitu kan, karena kepribadiannya itu seperti itu, gak bisa diubah sama sekali gitu, karena dari lahir ya emang mempunyai etika dan akhlak seperti itu. Namun di sini beliau membantah di dalam bukunya. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam bukunya itu antara etika dan akhlak itu mempunyai suatu perbedaan dan dapat diubah gitu, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak atas apa yang Allah inginkan gitu kan. Nah, maka dari itu nih beliau mengatakan atau membantah pendapatnya pemikiran Yunani kuno ini gitu kan. Walaupun beliau telah lama bekerja sebagai pustakawan di daerah Buwaihi ini gitu kan, namun pemikiran-pemikiran beliau itu telah tercampuri oleh pemikiran Yunani kuno dan pemikiran Muslim gitu kan. Akan tetapi beliau mengambil jalan tengah, tidak condong ke pemikiran Yunani kuno atau tidak condong ke pemikiran si Muslim ini gitu kan. Beliau mengambil jalan tengah, apa yang baik dari keduanya diambil dan apa yang buruk beliau tinggalkan gitu. Nah, itu adalah salah satu pemikiran konsepsi pemikiran beliau ya akan akhlak dan etika gitu. Bahwasanya etika dan akhlak itu tuh bisa loh diubah gitu kan, dengan seiring berjalannya waktu, dengan penanaman nilai agama yang tinggi gitu kan. Semua itu bisa diubah gitu, asalkan adanya yang namanya kemauan dan niatan gitu. Nah, terus ada pun analisis pemikiran Ibnu Maskawai itu tentang pendidikan etika itu, bahwasanya fokus utama pendidikan itu kan terletak pada timbul kepintaran seseorang anak gitu kan. Terlihat dari masa kecil deh gitu kan. Anak itu ketika kecil itu kan pasti butuh perhatian orang banyak gitu kan, entah itu dari kelompok kecil atau kelompok besar gitu. Nah, dari kecil aja anak itu bertumbuh kembang itu kan pasti butuh yang namanya proses. Nah, dalam proses inilah anak itu
butuh yang namanya seseorang untuk memperhatikan dia gitu kan. Dari kecil aja dia membutuhkan seorang yang harus memperhatikan dia gitu kan. Nah, ketika besar, yang tadinya ruang lingkupnya kecil gitu kan, ketika dia besar, dia pasti akan banyak terjun ke dalam dunia masyarakat gitu kan, dan banyak menemui hal-hal yang baru atau permasalahan-permasalahan baru gitu, yang mana waktu kecil tuh dia nggak dapat gitu. Nah, pasti kan ada persoalan-persoalan masalah atau masalah-masalah yang dia dapat gitu kan. Nah, bagaimana cara dia menyikapinya, bagaimana cara dia menyelesaikan suatu masalah dalam suatu kelompok yang besar gitu kan, yang mana dari kecil itu seseorang anak tuh butuh perhatian, ketika besar juga kan pasti butuh perhatian lah gitu. Jadi analisis pemikiran Ibnu Maskawi mengenai pendidikan etika itu fokus utamanya itu adalah dari sejak anak itu kecil gitu kan. Karena kenapa? Karena dari kecil itu anak tersebut kan pasti mempunyai yang namanya rasa ingin diperhatikan gitu kan. Nah, ketika anak itu tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, pasti kan juga butuh yang namanya untuk perhatian dari suatu ruang lingkupnya dia nih gitu kan. Nah, beliau ini mengemukakan bahwasanya pemikiran beliau tuh mengenai pendidikan etika tuh ya berawal dari kecil gitu. Karena ketika dari kecil itu ditanamkan nilai-nilai agama yang kuat, fondasi agama yang kuat gitu kan, fondasi etika yang kuat, dimasukin, diarahkan dengan nasihat-nasihat agama serta poin-poin nilai-nilai moral-moral gitu kan, norma-norma agama yang baik dan benar gitu. Ketika besar dia akan tumbuh serta berkembang sesuai dengan apa yang telah ditanam gitu kan. Yang telah secara logika gini, ketika kita menanam sebuah tanaman dan dari kecil, dari biji gitu kan, ketika kita siram setiap pagi dan sore, kita beri pupuk, kita kasih cahaya matahari yang cukup, pasti kan akan tumbuh dan berkembang bagus dong itu tanaman gitu. Sama halnya dengan anak itu. Anak ketika dari kecil ditanamkan nilai-nilai agama yang baik, moral agama yang baik, etika yang baik gitu kan, bahkan pendidikan yang baik gitu, maka dia akan tumbuh kembang atau dia akan bertumbuh serta berkembang gitu dengan baik juga gitu, karena dari kecil ditanamkan nilai-nilai yang baik gitu. Nah, maka dari itu beliau mengatakan fokus pendidikan etika itu yang dari kecil gitu. Nah, terus bagaimana ketika dari kecil tidak ditanamkan, terus besarnya itu tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang ajaran Islam ajarkan gitu. Nah, maka dari itu beliau kan membuat buku Ta'adib al-Akhlaq itu membantah akan pemikiran Yunani kan, yang mengatakan bahwasanya akhlak dan etika itu nggak bisa diubah karena dari kecil tuh udah ada pada diri dia gitu kan. Nah, beliau membantah. Karena kenapa? Karena itu adalah sebuah proses gitu kan. Beliau mengatakan bisa diubah karena adanya sebuah proses yang panjang untuk menuju suatu kesuksesan atau suatu tujuan dalam pendidikan etika ini gitu kan. Mencetak anak ini bisa atau mempunyai akhlak etika yang baik gitu kan. Nah, di dalam penjelasannya beliau juga, ketika seorang anak mempunyai kesalahan, baik itu akhlaknya, baik itu perilakunya, baik itu tingkah lakunya gitu kan, jangan langsung untuk menjudge atau menyalahkan atau membentak-bentak gitu kan, dalam artian secara psikologi gitu kan. Kita belajar juga dari beliau gitu. Ternyata beliau tuh melakukan pendekatan anak itu tuh di sini gitu. Di situ apa yang saya tulis dan apa yang saya udah baca dari beberapa sumber, saya menyimpulkan bahwasanya beliau itu adalah selain filosof dan sejarawan, bahkan cinta akan pendidikan akhlak gitu kan. Setelah beliau banyak menuliskan karangan-karangannya gitu, beliau juga menurut saya adalah seorang psikolog anak yang baik gitu. Karena kenapa? Karena dari buku itu, karena dari penjelasan yang saya baca dan saya tulis, beliau tuh melakukan pendekatan anak itu dengan baik. Berawal dari beliau mengatakan bahwasanya gini, ketika seseorang anak salah, jangan langsung dibentak, jangan langsung dimarahi. Kita dekati, tanya dengan baik-baik, lalu kita beri tanbih gitu, kita beri peringatan gitu kan, kita menasehati gitu kan, lalu
setelah permasalahan itu selesai, dia mengulangi kesalahan yang lagi, dia melakukan kesalahan lagi gitu dengan hal yang sama, dengan kesalahan yang sama, kita kasih tanbih lagi sampai 3 kali. Setelah tanbih atau peringatan itu lebih dari 3 kali, maka baru agak ditingkatkan lagi untuk memberikan hukuman gitu kepada anak tersebut. Untuk apa? Untuk anak tersebut menjadi jera atau takut gitu kan. Jangan di awal digentak, yang mana nanti ketika anak tersebut digentak gitu atau dimarahi atau dikasari gitu kan, anak itu akan melakukan hal yang sama gitu. Beda dengan tanbih atau peringatan kepada anak tersebut. Ketika diberikan peringatan, diberikan nasihat, maka anak itu akan berpikir secara logika gitu kan, berpikir bahwasanya hal yang dia perbuat itu adalah hal yang salah gitu, karena dia udah ditegur gitu. Nah, ketika dia mengulanginya 2 kali sampai 3 kali gitu kan, terus dia hanya dapat tanbih kedua dan tanbih ketiga gitu, tanpa ada hukuman yang lebih berat misalnya gitu kan, itu adalah sebuah proses untuk pemikiran si anak tersebut mempunyai pemikiran dalam artian apa yang dia lakukan itu adalah hal yang gak baik gitu kan. Setelah terlebih dari tanbih 3 itu gitu kan, baru yang namanya dikasih hukuman. Atau ketika tanbih pertama gak ada hukuman, atau bisa di tanbih kedua atau tanbih ketiga itu diadakan hukuman gitu. Nah, beliau tuh menyarankan seperti itu gitu kan. Jadi jangan langsung menjudge anak tersebut melakukan kesalahan yang baik atau buruk gitu. Jadi diberitahu dulu, dinasihati dulu bahwasanya hal yang dia lakukan itu adalah hal yang buruk. Kenapa, diberitahu efeknya tuh seperti apa ketika melakukan hal buruk gitu. Terus benefitnya tuh apa, terus habis itu feedbacknya ketika kamu melakukan hal buruk tuh apa gitu. Jadi kayak psikologi dia terhadap anak itu tuh terjaga gitu. Itu yang membuat poin penting bagi saya ketika membaca dan mentelaah banyak bacaan mengenai beliau itu gitu. Nah, jadi pada intinya gitu, menurut beliau itu ya kita nggak boleh untuk yang namanya langsung menjudge anak itu salah atau baiknya, salah atau buruknya gitu, baik atau benarnya gitu. Jadi kayak dilihat dulu nih, apa latar belakang dia bisa melakukan hal tersebut tuh karena apa gitu, karena adanya kurang perhatian dari orang tuanya kah, atau karena emang ada masalah kah gitu kan. Jadi dicari tahu dulu nih sebab akibat dia melakukan hal tersebut. Nah, ketika dari situ baru kita kasih tanbih, peringatan, nasihat. Kalau perlu, kalau misal emang sebab akibat dia melakukan hal tersebut itu sudah tidak layak, dalam artian udah parah gitu, kita bisa langsung memberikan tanbih, nasihat, serta hukuman yang ringan gitu. Jadi dari ringan dulu, terus ke sedang, baru ke yang tingkat tinggi lah ibarat kata gitu. Agar kenapa? Agar menjadikan anak tersebut itu jera atas apa yang dia lakukan gitu. Jadi banyak banget yang beliau katakan dalam pemikirannya mengenai pendidikan etika gitu kan. Dari mulai pendidikan etika itu adalah bisa diambil dari sejak kecil, bisa ditanamkan dari sejak kecil. Terus kayak tadi adalah perilaku dalam menanggapi ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Terus kayak pemikiran etika beliau tuh lebih condong lebih condong ke pola pikirnya beliau, tidak mengikuti pemikiran Yunani atau pemikiran Muslim yang mencampur adukan sebuah pemikiran yang mana ketika digabungkan antara Yunani dengan Muslim itu kan pasti bertolak belakang nih gitu. Makanya beliau mengambil dari dua sisi tersebut jalan tengahnya, ambil yang baik dan buang yang buruk gitu. Jadi pemikiran beliau tuh menurut saya adalah pemikiran yang pada dasarnya ada nih pada masa zaman sekarang gitu. Jadi kayak dilihat dulu perkembangannya anak itu gitu kan, dari kecil terus sehingga besar. Terus habis itu ketika mempunyai etika yang buruk gitu, bisa diubah dengan etika yang baik nanti gitu, seiring berjalannya waktu, seiring proses yang ada gitu kan. Yang namanya proses itu kan pasti panjang gitu kan, nggak semuanya
bisa berubah instan langsung sekejap gitu kan, nggak ada. Jadi butuh proses gitu, semuanya tuh butuh proses gitu. Hidup aja di dunia itu kan pasti butuh proses. Sama halnya dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan bisa bertumbuh kembang menjadi dewasa itu kan karena proses yang panjang gitu kan. Nah maka dari itu pemikiran pendidikan etika menurut beliau itu adalah pemikiran yang amat milenial menurut saya, pemikiran yang amat ada pada zaman sekarang gitu, karena sangat disayangkan banget gitu kan minimnya akhlak pada zaman sekarang itu. Ketika kita melihat anak-anak di luar sana gitu kan, masih kecil tapi dia megang gadget dengan bertujuan just for happen gitu kan, just for happy, terus kayak just for ya playing gitu, cuma buat main, cuma buat happy aja gitu, tanpa digunakan untuk edukasi gitu. Sebenarnya saya pribadi gitu kan, yang berkedudukan sebagai guru juga sangat disayangkan ketika tidak memanfaatkan gadget serta fasilitas yang ada yang dia punya dengan sebaik-baiknya gitu. Maka dari itu perlunya penanaman serta perlunya pelatihan, perlunya pembinaan untuk menjadikan generasi-generasi yang ada itu sejak kecil itu bisa berkembang, bisa nanti tuh punya bakat serta minat yang mereka punya tuh bisa dikembangkan kelak nanti loh gitu. Serta cita-cita yang mereka punya tuh bisa bisa diutarakan sejak dini gitu. Jadi kayak terlebih masa Covid ini gitu kan, sekolah daring gitu kan, terus pekerjaan masih pada yang ada di rumah, WFH gitu kan, terus melihat lingkungan yang ada ketika pemerintah memutuskan untuk daring gitu kan, sekolah tidak boleh untuk tatap muka, itu sangat disayangkan banget. Karena kenapa? Karena yang tadi saya udah bilang gitu kan, sangat disayangkan banget ketika negara ini tuh kurang akan yang namanya pendidikan gitu, minimnya akan pendidikan gitu. Karena ketika suatu negara minim akan pendidikan, terus mau jadi apa negara kita gitu kan? Terus bagaimana generasi-generasi yang akan datang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang nanti gitu? 10 atau 20 tahun yang akan datang, kita nggak tahu nih keadaan negara kita tuh seperti apa gitu kan. Terus bagaimana generasi yang akan datang tuh untuk menyikapi hal tersebut gitu. Jadi buat saya gitu kan, ayo gitu, buat para calon guru atau guru pun sekalian gitu kan, untuk yang namanya meningkatkan pendidikan etika gitu kan, terus pendidikan moral gitu tuh penting banget gitu. Karena banyak banget orang di luar sana tuh yang minim akan akhlak, yang minim akan moral mereka gitu, etika yang kurang mereka punya gitu. Gak ada salahnya kita memberikan suatu pendidikan atau suatu masukan atau nasihat gitu kan kepada mereka gitu kan, supaya apa? Supaya mereka tuh open minded gitu, supaya apa? Supaya tuh mereka membuka pikiran mereka gitu, bahwasanya pendidikan itu memang sangat penting gitu. Buat apa? Buat masa depan mereka gitu, buat apa? Buat diri mereka gitu, buat bangsa ini gitu, buat negara ini gitu, terlebih buat agama kita gitu. Lantas apa sih yang kita dapat ketika kita cuma bisa happy akan gadget kita dan tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu kan? Karena jadi kayak gak ada gebrakan-gebrakan baru gitu dari kaum milenial gitu. Lantas apa yang bisa kita lakukan gitu? Nah, sebagai calon guru atau guru pun sekalian gitu, ya kita harus untuk mendidik anak kita, menanamkan nilai-nilai dari mereka kecil nih gitu. Kalau yang guru SD, guru MI, guru TK atau guru SMA atau SMP gitu kan, kita tanamkan gitu, kita tanamkan nggak apa-apa gitu kan. Dia udah besar nih, kan nggak ada salahnya. Tadi kan beliau Ibnu Maskawy bilang bahwasanya akhlak itu, etika itu bisa berubah gitu. Mereka bisa menjadi lebih baik ketika kita terus memberikan arahan, memberikan pembinaan gitu kepada mereka gitu. Yang namanya proses kan pasti panjang gitu. Jadi kita juga menjembatani mereka untuk melakukan sebuah perubahan baru gitu, yang mana akan
mereka rasakan sendiri nantinya gitu. Jadi ayo untuk kita meningkatkan etika serta akhlak yang baik gitu. Terus belajar, terus semangat belajar. Jangan pernah yang namanya puas akan belajar, karena ketika kita merasa puas ya udah kita bakal stop di situ aja gitu. Kita nggak bisa untuk kayak nyari lagi gitu. Anything about education, I think itu tuh sangat penting gitu. Gak cuma di kelas saja, di luar kelas juga kita dapat kok pendidikan gitu. Pendidikan dalam artian kita dapat ilmu gitu, gak mesti di kelas aja gitu. Sekarang zaman udah canggih, kita bisa ikut webinar dan lain sebagainya, tinggal join lewat aplikasi yang ada gitu kan. Ya udah, kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu ya katanya. Jadi ya kita ayo sama-sama untuk membangun generasi-generasi muda ini untuk bisa mencetus atau menggebrak suatu gebrakan baru dalam meningkatkan pendidikan etika serta pendidikan Islam gitu. Kita harus membanggakan bahwasanya itu kita Islam, itu kita agama kita Islam, kita punya gebrakan baru untuk memajukan generasi yang akan datang itu dengan generasi akhlak yang baik dan mulia gitu. Mungkin cukup itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah ucapan kata atau banyak celotehan-celotehan yang mungkin tidak berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.